Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Taruni Siti Muzayana, nomor induk Taruna 19502-127 dari Program Studi Agribisnis Perikanan semester 3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan analisis saya di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan judul laporan Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Olahan Ikan Bandeng Muzamina Food. Baik, di sini langsung saja kita masuk pada bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Melimpahnya sumber daya perikanan membuat semakin banyaknya bermunculan usaha di bidang olahan perikanan. Dengan banyaknya startup pada bidang olahan perikanan, kemudian perlu dilakukan analisis kelayakan usaha untuk mengetahui bagaimana usaha itu berjalan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pengembangan usaha olahan ikan bandeng pada usaha olahan ikan bandeng Muzamina Food. Gambaran umum usaha. Muzamina Food merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan ikan bandeng menjadi olahan frozen food dan ready to eat. Produk yang dihasilkan antara lain adalah bakso, nugget, kaki naga, dimsum, dan otak-otak, serta sosis. Analisis studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek teknis kelayakan bisnis. Bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan di sini adalah 70% ikan bandeng atau setara dengan 70 kg ikan bandeng dan 30% bahan penolong atau setara 30 kg bahan penolong seperti tepung-tepungan, bumbu, dan lain-lain, sehingga didapatkan perbandingan 70:30%. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah yang pertama kompor gas, alat menggiling, mixer, alat cacah, mesin cetak, alat cetak dimsum, alat pengukus, panci perebusan, timbangan, mesin continuous sealer, dan freezer. Proses produksi dan jenis produk. Yang pertama adalah pencacahan, kemudian yang kedua penggilingan, ketiga penimbangan bahan, 4 pencampuran bahan, 5 pencetakan, 6 pengukusan atau perebusan, 7 pengemasan. Aspek sosial dan ekonomi. Dampak yang dapat dirasakan dari pendirian usaha ini pada aspek sosial adalah gaya hidup masyarakat yang berubah menjadi lebih modern dan sarana prasarana umum yang semakin meningkat. Sedangkan untuk aspek ekonomi yang dapat dirasakan adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan meningkatkan pendapatan penduduk. Aspek manajemen dan aspek pasar. Aspek manajemen yang pertama adalah perencanaan produksi, di mana direncanakan memiliki kapasitas 100 kg per hari atau per produksi. 2. Perencanaan keuangan, di mana keuangan di sini didapatkan dari modal pribadi dan pinjaman bank. Yang ketiga, perencanaan pemasaran, di mana target pasar yang akan dicapai adalah mall, supermarket, swalayan, dan pasar-pasar besar yang ada di Indonesia. Kemudian perencanaan organisasi SDM, yaitu direncanakan akan memiliki 4 bagian di bawah kepemilikan, yaitu penanggung jawab, produksi, supervisor, dan distribusi. Aspek pasar. Aspek pasar di sini meliputi permintaan konsumen terhadap produk yang banyak sekali penggemarnya, sehingga pemasaran produk ini akan dilakukan pada supermarket, swalayan, dan toko-toko besar yang ada di Indonesia. Aspek finansial di sini terdiri dari investasi dan biaya, di mana investasi didapatkan dari modal pribadi sebesar 50 juta, pinjaman bank sebesar 50 juta, dan tanah dan bangunan sebesar 300 juta sehingga diperoleh total investasi sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya di sini terbagi dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana total biaya tetap sebesar 6.369.000 rupiah dan biaya variabel sebesar 201.400.000 rupiah sehingga didapatkan total biaya sebesar 207.769.000 rupiah. Pendapatan di sini pada tahun pertama diperkirakan mendapatkan pendapatan dari penjualan sebesar 240 juta rupiah. Pada tahun kedua, pendapatan yang diperoleh sebesar 250 juta rupiah. Pada tahun ketiga hingga kelima, pendapatan yang diterima sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan pada tahun ke-6 hingga ke-10 diperoleh pendapatan sebesar 350 juta rupiah dengan diskon faktor 15%. Dari hasil tersebut dapat dianalisis biaya, yaitu yang pertama net present value sebesar 56.235.624,57 rupiah, internal rate of return sebesar 7,8%, net benefit cost ratio sebesar 1
0,1406, gross benefit cost ratio sebesar 1,04, profitability ratio sebesar 0,14. Kesimpulan, dari kegiatan usaha yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, yaitu bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak eksternal atau masyarakat sekitar. Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah perusahaan sebenarnya sudah cukup baik dalam pelaksanaan manajemen perusahaan, namun perlu ditingkatkan lagi dalam manajemen intern perusahaan agar dapat memaksimalkan hasil produksi dan penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.